Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kisah Para Leluhur Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan kisah-kisah leluhur Nusantara yang begitu hebat, jaya. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang hebat seperti para leluhur kita. Salam Nusantara. Pecut Sakti Baja Kirana bagian 3. Baik, kalau begitu mari kita putuskan urusan ini dengan mengadu kesaktian, kata Bagawan Jaladara sambil membantingkan tongkat hitamnya ke atas tanah. Tampak debu mengepul dan tongkat hitam itu telah berubah menjadi seekor ular hitam yang besar, dan ular itu menghampiri Bagawan Sidik Paninggal dengan sikap mengancam, mendesis-desis dan menjulurkan lidahnya yang merah. Dengan tenang Bagawan Sidik Paninggal melepaskan kain pengikat rambutnya dan melemparkan kain itu ke arah ular yang siap menyerangnya sambil berseru dengan suara lembut namun amat berwibawa, "Kembalilah ke asalmu." Kain pengikat rambut mengenai ular dan kembalilah wujud ular itu menjadi tongkat hitam, dan sekali Bagawan Sidik Paninggal menjulurkan tangan kanan, kain pengikat rambut berwarna kuning itu terbang ke arah tangannya. Bagawan Jaladara tidak mau kalah. Dia pun menjulurkan tangan kanannya dan tongkat itu terbang ke tangannya. "Kakang Bagawan Jaladara, biarkan aku yang lebih dulu maju menghajar orang." Tua yang keras kepala ini, tiba-tiba Ki Bakak Roda yang bertubuh kecil pendek dan yang gerak-geriknya gesit itu meloncat ke depan dan melolos kerisnya yang tidak berlekuk akan tetapi cukup panjang itu. "Hayo, Bagawan Sidik Paninggal, kita mengadu kedigdayaan." Bagawan Sidik Paninggal memandang Ki Bakak Roda itu seperti seorang guru memandang muridnya yang sombong. Pada saat itu, Sutejo sudah melangkah ke depan. "Maaf, Bapak Guru. Mereka datang bertiga menantang Bapak, sungguh tidak adil. Karena itu perkenankan saya mewakili Bapak menghadapi lawan yang sombong ini." Bagawan Sidik Paninggal mengangguk-anggukan kepalanya, "Boleh, untuk latihan bagimu, Sutejo. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai engkau melukai parah apalagi membunuhnya." "Sendika, Bapak. Saya mengerti bahwa ilmu yang saya pelajari bukan untuk menyiksa atau membunuh orang," kata Sutejo, dan dia sudah melangkah maju menghadapi Ki Bakak Roda sambil mengikatkan sarungnya di pinggang. Pemuda ini tidak memegang senjata apapun, akan tetapi melihat lawannya memegang keris, dia pun melepaskan pengikat kepalanya yang berwarna biru dan membiarkan rambutnya terlepas dan berjuntai di sekeliling pundaknya. "Ki Bakak Roda, kalau Andika memang ingin mengadu kesaktian, akulah lawanmu. Mewakili Bapak Guru." "Nah, mulailah," kata Sutejo sambil berdiri dengan kedua kaki terpentang lebar, dan kain pengikat kepala yang panjangnya sama dengan lengannya itu terpegang di tangan kanannya. Dia memegang sudut kain itu dan begitu diputar, kain itu menjadi segulungan kain yang keras. "Bocah sombong, engkau sudah bosan hidup? Makanlah senjataku." Tiba-tiba Ki Bakak Roda berseru keras dan dia sudah menyerang dengan kerisnya, menubruk dan keris itu meluncur ke arah dada Sutejo yang bidang. Namun biarpun gerakan Ki Bakak Roda ini sangat cepat, gerakan Sutejo lebih cepat lagi. Pemuda itu mengelak ke kiri. Dan dari situ dia menggerakkan tangan kanannya. Gulungan kain pengikat kepala itu berubah menjadi sinar biru yang mencuat dan memukul ke arah hidung Ki Bakak Roda. Orang ini terkejut sekali karena sambaran kain itu mendatangkan angin yang kuat. Dia melompat ke belakang dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak cepat 3 kali dan 3 batang cundrik melayang dan menyambar ke arah leher, dada dan perut Sutejo. Pemuda itu agak terkejut juga karena serangan itu mendadak dan tidak terduga-duga datangnya. "Curang!" serunya, dan tubuhnya sudah melesat ke samping sehingga 3 batang cundrik itu lewat dan tidak mengenai tubuhnya. Sutejo kini balas menyerang dengan kain pengikat kepalanya. Biarpun kain itu lemas, namun di tangannya dapat berubah menjadi kaku, dan gulungan kain itu berubah seperti sebatang tongkat atau tombak. Dari gurunya dia memang mendapat gemblengan menggunakan kain pengikat kepala ini menjadi sebuah senjata yang ampuh, dan ilmu silat yang dimainkannya dengan kain itu disebut Sihung Nila, taring biru. Begitu Sutejo menggerakkan senjatanya itu dan memainkan Sihung Nila, Ki Bakak Roda segera terdesak hebat. Kain itu berubah
Menjadi gulungan sinar biru yang mengepungnya dari segenap penjuru sehingga dia hanya menggunakan kerisnya untuk menangkis saja, sambil mengelak ke sana kemari. Setelah lewat 50 jurus, Sutejo sudah merasa cukup. Melihat keris lawannya menyambar ke arah dadanya, dia cepat mengerahkan aji kekebalan Kawoco. Tuk, keris itu mengenai dadanya akan tetapi tidak dapat menembus kulit dadanya. Ki Baka Roda terkejut bukan main dan pada saat itu, sinar biru menyambar dan mengenai lehernya. Ki Baka Roda terbanting dan terpelanting roboh. Dengan kepala agak pening, Ki Baka Roda bangkit berdiri, akan tetapi dia maklum bahwa dia telah kalah. Kalau nekat maju lagi, tentu akan mengalami kekalahan kedua dan tidak mau dia menjadi bahan tertawaan. Sambil bersungut-sungut dia lalu mundur ke sebelah sang bagawan Jaladara seperti minta bantuannya. Babo-babo, muridmu telah dapat mengalahkan seorang rekanku, Kakang Sidik Paninggal. Sekarang mari kita yang tua sama tua maju untuk menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Kata bagawan Jaladara sambil memalangkan tongkat hitamnya di depan dada. Bagawan Sidik Paninggal bangkit dari tempat duduknya dan berdiri di depan adik seperguruannya. Adi Jaladara, sejak kecil kita sudah sama-sama digembleng oleh Bapak Guru Resi Limut Manik di puncak Semeru. Apakah setelah tua begini kita sama-sama mempergunakan semua ilmu itu untuk saling serang, hanya karena kesalah fahaman sekecil ini? Kalau Andika hendak membantu Bupati Wirosobo, silakan dan jangan bawa-bawa aku. Dan tentang agama baru yang kupelajari, engkau tidak perlu memusingkan hal itu karena sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Adi Jaladara, apakah kita tidak dapat menyudahi saja pertikaian ini dan menghindarkan diri dari buah tertawaan orang sedunia bahwa ada kakek dan adik seperguruan saling hantam di sini? Apakah hal ini tidak akan menurunkan derajat dan wibawa Bapak Guru Resi Limut Manik? Kakang Sidik Paninggal, kalau ngaku berkecil hati dan takut menghadapi aku, lebih baik engkau memenuhi saranku dan mari kita sama-sama membantu Kabupaten Wirosobo sehingga suka duka akan kita alami bersama. Adi Jaladara, seorang pertapa seperti aku ini sudah tidak mempunyai nafsu sama sekali untuk mencapai kemahsuran, kemuliaan dan kedudukan. Engkau berangkatlah dan lakukan sendiri dan aku akan tinggal bertapa di sini memisahkan diri dari keramaian dunia. Andika berkukuh, Kakang Sidik Paninggal. Engkau yang berkukuh. Adi Jaladara karena Andika yang hendak memaksakan kehendak. Babo-babo, kalau begitu tidak ada jalan lain kecuali memutuskannya dengan mengadu kesaktian. Terserah kalau Andika menghendaki demikian. Kakang Sidik Paninggal, agaknya saat ini sudah merupakan waktunya bagimu untuk meninggalkan dunia ini. Awas serangan tongkatku. Setelah berkata demikian, Bagawan Jaladara mengirim serangan hebat. Serangan itu datangnya dahsyat bukan main, mendatangkan angin menderu tanda bahwa tongkat digerakkan oleh tenaga yang amat dahsyat. Sutejo sendiri sampai terkejut melihat hebatnya serangan dari paman gurunya yang baru pertama kali dijumpainya. Bagawan Sidik Paninggal cepat mengelak dan seperti juga Sutejo, pendeta ini mengandalkan ikat kepalanya sebagai senjata untuk membela diri. Dia melepaskan kain pengikat kepala dan membiarkan rambutnya yang sudah hampir putih itu terjurai. Terjadilah pertandingan yang amat hebat antara kakek bersama adik seperguruan itu. Demikian hebatnya perkelahian itu sehingga debu mengebul tinggi dan daun-daun pohon yang terletak di sekitar tempat perkelahian itu bergoyang-goyang dan banyak daun kuning rontok seperti dilanda angin besar. Sutejo dapat merasakan pula sambaran angin pukulan yang dahsyat dari kedua orang sakti itu. Setelah mereka bertanding selama hampir 1 jam, dari kepala kedua orang kakek itu mengepul uap putih dan keduanya sudah mandi keringat. Agaknya ilmu kepandaian mereka memang setingkat. Akan tetapi, perlahan namun pasti, Bagawan Jaladara mulai terdesar. Kain pengikat kepala berwarna kuning itu telah berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang kuning warnanya dan agaknya sinar ini menembus semua pertahanan Bagawan Jaladara sehingga dia kehilang dan keseimbangan dan terus terdesak mundur. Pada suatu saat, ketika tongkat hit menyambar ke arah kepala Bagawan Sidik Paninggal, kain kuning itu